Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan Pak Aji di kanal YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini Pak Aji akan menyampaikan materi tentang prosedur perhitungan IKP perkerasan lentur. Ini adalah part yang pertama. Part pertama itu berbicara tentang penentuan IKP unit sampel. Para pemirsa, IKP ini merupakan sebenarnya hasil akhir, outcome dari bagaimana proses survei. Namun demikian, IKP ini ada tahapan-tahapan perhitungannya. Jadi ada IKP unit sampel, kemudian nanti ada IKP masing-masing seksi, kemudian baru ada IKP ruas. Nah, oleh karena itu untuk mempelajari tentang bagaimana IKP, sengaja kali ini Pak Haji membicarakan tentang khusus unit sampel karena ini merupakan bagian awal dari penentuan IKP. Para pemirsa, IKP ini merupakan suatu prosedur bagaimana suatu menghitung. Nah, ada suatu rentetan tahapan-tahapan dalam perhitungan IKP unit sampel ini. Tapi para pemirsa, setidak-tidaknya ada 4 tahap. Yang tahap pertama itu adalah penentuan kerapatan, kemudian tahap kedua itu adalah menentukan tentang nilai pengurangan, kemudian tahap ketiga itu adalah menentukan tentang nilai pengurangan terkoreksi, kemudian baru pada tahap berikutnya adalah menentukan nilai IKP unit sampel. Nah, tetapi cerita ini tidak sederhana yang saya sampaikan tadi, hanya 4 tahap, tetapi ada suatu proses dan seterusnya, karena melihat nanti nilai sisanya lebih dari 2 atau tidak seterusnya, kemudian diiterasi lagi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, para pemirsa, memahami tentang bagaimana prosedur menghitung IKP ini sangat penting. Untuk itu, para pemirsa, silakan simak pada penjelasan Pak Aji berikut ini. Baiklah, para pemirsa, pada kesempatan ini Pak Aji akan menyampaikan materi tentang prosedur perhitungan IKP perkerasan lentur. Ini adalah part yang pertama tentang penentuan IKP unit sampel, indeks kondisi perkerasan unit sampel. Para pemirsa, part pertama dari perhitungan IKP ini merupakan satu rangkaian materi yang nanti akan disambung dengan materi-materi yang lain dengan topik tentang bagaimana perhitungan IKP. Kalau di sesi-sesi sebelumnya lebih menekan kepada bagaimana metode surveinya. Nah, ini tahap berikutnya kita akan bicarakan tentang langkah selanjutnya, yaitu perhitungan IKP. Baik, para pemirsa, berbicara tentang perhitungan IKP, memang ada berbagai macam tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Sebagaimana yang ada di dalam layar depan ini, ada konsep rumus tentang berbagai macam tahapan IKP, mulai dari IKP unit, IKP khusus, sampai dengan IKP seksi, kemudian IKP ruas. Nah, tapi akan lebih jelasnya kita akan coba lihat tentang bagaimana sebenarnya perhitungan IKP. Para pemirsa, berbicara tentang IKP, terutama IKP tentang unit sampel, mana sih sebenarnya yang dimaksud dengan unit sampel? Unit sampel itu adalah suatu blok objek survei yang dilakukan. Nah, kalau ini perkerasan lentur, maka sesuai dengan petunjuk di dalam IKP, panjangnya adalah 50 meter, sedangkan lebarnya sesuai dengan jalur lalu lintas yang ada. Ya. Nah, kemudian dari sekian deret ini, tentunya ini berarti banyak IKP. Nah, berbicara tentang unit sampel, maka unit sampel itu adalah di sini saja, satu titik saja, bisa satu saja, dua atau tiga atau empat, tetapi satu blok ini saja itu namanya unit sampel. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungkan? Cara menghitungnya setelah kita tahu tentang bagaimana pembagian ruas perkerasan pada beton aspal atau perkerasan lentur. Para pemirsa ya, beton aspal ini adalah maksudnya adalah perkerasan lentur ya.
Oke, baik. Selanjutnya, IKP tiap unit sampel itu seperti apa? Karena IKP ruas, baik yang terjadi perkerasan beton aspal maupun perkerasan kaku, ditentukan berdasarkan IKP unit sampel, ya. Maka, untuk mendapatkan IKP ruas, perlu terlebih dahulu ditentukan IKP tiap unit sampel dan tiap unit khusus. Nah, jadi yang paling ujung itu adalah yang harus diketahui awal-awal mulanya adalah IKP unit sampel. Termasuk di dalamnya adalah IKP untuk unit khusus. Kalau memang ada unit khusus, tapi kalau tidak ada unit khusus, ya diabaikan saja, yang penting IKP unit sampel sudah dihitung. Nah, selanjutnya, IKP unit sampel di tahapan baik yang terdiri atas perkerasan beton aspal maupun perkerasan kaku, dilakukan melalui langkah-langkah yang disajikan nanti di dalam gambar 44. Ya. Selanjutnya, contoh penentuan IKP unit sampel perkerasan beton aspal ditunjukkan pada lampiran C. Nanti saya tunjukkan ya lampiran C seperti apa. Dan contoh penentuan IKP unit sampel perkerasan kaku ditunjukkan pada lampiran D. Nah, contohnya saja para pemirsa. Tapi karena ini lebih kepada prosedur menghitung sehingga detail contoh nanti akan kita sampaikan di sesi-sesi yang berikutnya. Tetapi intinya bahwa bagaimana cara menghitung IKP unit sampel, kemudian tahapan-tahapannya, kemudian penentuannya, contohnya seperti apa. Oke, baik para pemirsa. Bagaimana sebenarnya tahapan dari penentuan unit sampel? Ini ada suatu diagram yang sangat luas sekali, sangat panjang sekali, tetapi ini menunjukkan suatu proses bagaimana penentuan IKP unit sampel. Jadi mulai dari sini adalah tentang data-data bagaimana kondisi ruas, kemudian tingkat keparahan dan kondisinya seperti apa. Kemudian dihitung berikutnya di sini adalah tentang bagaimana nilai pengurangan dan seterusnya. Kemudian langsung masuk ke sini. Kemudian kalau seandainya ya maka ke bawah, kalau tidak ini maka ke kanan. Kemudian ini dihitung terus untuk mencari nilai pengurangan dan seterusnya sesuai dengan alur-alur di sini. Oke, ke kanan, kemudian ke bawah dan seterusnya ini. Nah, kemudian tahap berikutnya di sini adalah menentukan nilai pengurangan terkoreksi, kemudian pada akhirnya di sini untuk menentukan nilai IKP. Ini secara global tidak nampak, namun demikian para pemirsa, pada tahap penentuan IKP unit sampel ini, Pak Aji mencoba untuk kita zoom in bagaimana lebih rinci lagi. Nah, ini yang bagian atas, saya zoom in di sini, tahapan penentuan sampel IKP ini untuk yang bagian atas, atau saya sebut dengan A, ya. Nah, dari sini Pak Aji akan jelaskan tentang bagaimana tahapannya. Jadi data-data tentang kerusakan, tentang keparahan, kemudian kuantitas kerusakan dan segala macamnya ini diidentifikasi. Ini kita sebut untuk mendapatkan nilai kerapatan tiap jenis keparahan kerusakan. Ini proses menghitungnya saja, tahap menghitungnya. Kalau surveinya ada di kotak yang oval di sini, tetapi tahap perhitungannya di sini namanya tahap untuk menghitung kerapatan. Makanya ini ditulis oleh Pak Aji tahap 1 tentang kerapatan. Ini menghitung. Setelah ketemu kerapatan, maka tahap kedua di sini adalah menghitung nilai pengurangan. Nah, para pemirsa, menghitung nilai pengurangan ini proses, butuh waktu lama, butuh berjenjang, karena harus memenuhi kriteria. Nah, contohnya di sini, tentukan nilai NP atau nilai pengurangan tiap jenis keparahan kerusakan. Tapi di sini tergantung kepada kurva hubungan nilai pengurangan dengan densitas dan jenis atau keparahan kerusakan. Nah, setelah di sini maka tarik ke sini ada pertanyaan, apakah nilai pengurangan yang lebih besar daripada dua lebih dari satu buah? Nah, ya apa tidak? Kalau lebih dari satu buah maka ya ke bawah. Kalau itu
tidak, maka ambil jalur ke kanan, yaitu jumlahkan semua NP ya. Oke, nah kita coba lihat yang ke bawah di sini. Apa yang dilakukan seandainya tadi dinyatakan bahwa NP yang lebih besar dari 2 itu lebih dari 1 buah ya. Maka selanjutnya di sini adalah susun NP menurut urutan yang makin kecil. Ya, ada urutannya ya. Setelah diurutkan, kemudian tentukan jumlah maksimum individu NP ya. Jadi individu NP-nya jumlah maksimumnya ditentukan. Ini mencari M. Kemudian setelah itu langkah berikutnya apakah jumlah individu NP itu seperti apa ya. Maka kondisinya kalau kondisinya iya, maka pilih di sini reduksi jumlah individu NP. Kalau itu tidak, maka digunakan semua NP ya. Selanjutnya dari kondisi ini, maka jalur ke kanan di sini untuk menghitung total individu NP yaitu hitung individu NP total yang lebih dari 2. Kemudian selanjutnya hitung NP semua kerusakan atau NP total. Nah, dari kedua ini maka ditentukan tentang nilai NP total terkoreksi atau NPT. Inilah para pemirsa kita sebut namanya adalah tahap ketiga, yaitu nilai pengurangan terkoreksi atau NPT. Para pemirsa, pada layar seksi yang kedua pertama ini, maksudnya bagian alir yang bagian atas tadi, berarti ada 3 tahap. Tahap 1 tentang menghitung kerapatan, tahap kedua di sini untuk menghitung tentang nilai pengurangan atau NP, kemudian tahap ketiga di sini adalah perhitungan nilai pengurangan terkoreksi atau NPT. Ya, oke. Setelah 3 tahap ini seperti apa? Kita tandai ini para pemirsa tahap ketiga warna biru nilai pengurangan terkoreksi atau NPT. Oke, bagaimana langkah berikutnya? Tadi yang dijelaskan Pak Haji sudah sampai di sini. Tahap ketiga nilai pengurangan terkoreksi atau NPT itu ada di sini ya para pemirsa. Setelah ketemu nilai NP total terkoreksinya di sini NPT, maka ditanyakan di sini, apakah NP yang lebih dari 2 itu lebih dari 1 buah. Nah, masih ditanyakan lagi di sini. Maka selanjutnya, kalau itu iya, ambil jalur ke kiri, maka diproses lagi seperti ini tadi ya. Masuk lagi seperti yang tadi. Kemudian baru di sini lagi terus ditanyakan lagi. Makanya ini iterasi di sini para pemirsa ya. Ini adalah iterasinya untuk sampai betul-betul bahwa NP yang lebih dari 2 itu hanya 1 buah saja. Begitu iya langsung tarik ke bawah. Ini para pemirsa ya. Nah, setelah itu betul bahwa NP yang lebih dari 2 itu hanya 1 buah, tarik ke bawah, maka pilih NPT maksimumnya tadi ya. Koreksi yang maksimum bagaimana? Maka setelah ketemu NPT maksimum, gampang saja sudah ada rumusnya tentang bagaimana IKP sama dengan 100 min NPT maksimum. Ada rumusnya, tentunya dari rumus itu kita bisa mendapatkan nilai tentang untuk menetapkan IKP unit sampel. Ya, itulah para pemirsa suatu prosedur. Ya, kelihatannya agak bulat begitu ya, tetapi tidak apa-apa. Namanya juga ilmu para pemirsa. Perlu dipelajari, ditelateni, kalau bingung diulang lagi dan seterusnya. Ya, inilah para pemirsa tahap tentang penentuan IKP unit sampel. Nah, lalu bagaimana tahap selanjutnya para pemirsa? Ini sebenarnya rangkuman saja dari bagian alir tadi, bisa kita resum bahwa tahapan di dalam penentuan IKP itu sebenarnya ada 4 tahap tadi. Yang pertama adalah menentukan kerapatan, yang kedua adalah menentukan nilai pengurangan NP, kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai pengurangan terkoreksi NPT maksimum. Kemudian yang keempat adalah perhitungan
indeks kondisi perkerasan atau IKP. Nah, intinya ada di 4 tahap ini para pemirsa. Hanya saja memang ketika akan terutama pada tahap akan menuju kepada nilai NPT terkoreksi, ini luar biasa panjangnya prosedurnya sehingga betul-betul kita harus cermat begitu ya. Oke, setelah NPT maksimum diperoleh, IKP unit sampel ditentukan dengan mengurangkan NPT maksimum dari 100 ya. Artinya tadi berarti IKP sama dengan 100 min NPT maksimum. Nah, masing-masing tahap tersebut diuraikan di bawah tadi ya, sudah dijelaskan oleh Pak Haji. Oke, tapi para pemirsa, bagaimana rumus-rumusnya seperti ini Pak pemirsa. Saya akan lihatkan dulu di tabel yang sebelah kanan ini para pemirsa. Jadi tahapan-tahapan ini sebenarnya dari sekian deret rumus ini IKP unit sampel itu ada di sini para pemirsa ya. IKP unit sampel itu ada di sini. Kemudian setelah itu tentunya IKP unit sampel ini memang perlu dikombinasi dengan IKP untuk yang khusus. Ya, ini IKP khusus ya. IKP khususnya di sini. Tapi hampir mirip-mirip Pak pemirsa. Jadi khusus sama unit sampel itu hampir sama, tetapi beda objek saja. Kalau khusus ya berarti suatu kerusakan-kerusakan yang spesial, begitu ya. Nah, setelah ketemu di sini, nah inilah berikutnya rentetan-rentetan dari IKP khusus untuk menentukan IKP rata-rata untuk yang unit khusus. Kemudian IKP khusus ini dikombinasi dengan IKP yang unit sampel ditambah dengan IKP yang khusus, maka ketemu IKP secara keseluruhan. Kemudian IKP secara keseluruhan, baik itu unit sampel maupun khusus, maka ini dijumlahkan sedemikian rupa untuk mencari IKP masing-masing seksi ya. IKP masing-masing seksi untuk yang rata-rata. Nah, setelah ketemu IKP masing-masing seksi rata-rata, maka IKP ruas itu sebenarnya adalah sama dengan IKP rata-rata di masing-masing seksi. Oke, begitu para pemirsa. Untuk nomenklaturnya, keterangannya ada di sini. IKP R itu adalah berarti ruas. IKPS ini ada strip garis di atas berarti rata-rata untuk masing-masing seksi. Kemudian IKPSJ ini indeks saja kondisi perkerasan dari seksi ke J. Kemudian IKP garis miring U itu berarti unit sampel. Kemudian IKPU kalau yang di atas ini rata-rata, kalau ini IKP untuk yang individu ya, bukan rata-rata ya. Kemudian IKPK, K itu adalah berarti unit khusus. Kemudian IKPK di sini, ini yang bukan rata-rata, kalau yang atas ini adalah rata-rata. Kemudian A, ini adalah luasan masing-masing unit sampel tadi, baik itu unit sampel khusus maupun unit sampelnya yang sifatnya tadi, yang umum tadi ya. Oke, kemudian setelah itu ini ya, AA ini adalah ruas, luasan tetapi tergantung kepada indeksnya apa. Oke, baik para pemirsa. Nah, ini para pemirsa, Pak Haji ingin jelaskan, tadi sudah saya sampaikan sekilas. Jadi, IKP unit sampel, ini para pemirsa, IKP unit sampel yang tadi kita gunakan sebagai judul, itu digunakan untuk setelah dijumlah dengan berbagai macam IKP unit sampel yang lainnya, dikalikan dengan luasnya, dibagi dengan jumlah luas itu sendiri, maka sebenarnya ini sama dengan rata-rata tapi pakai pembobotan luas begitu ya. Maka ketemu IKP unit sampel untuk IKP rata-rata untuk unit sampel. Nah, dengan rumus yang sama ini adalah IKP rata-rata untuk yang khusus ya. Nah, setelah itu ketemu maka dimasukkan nilai IKP ini ke sini untuk menghitung IKP pada satu seksi tadi ya. Jadi ini IKP unit sampel rata-ratanya berapa, kemudian IKP untuk yang khususnya rata-ratanya berapa, dirata-ratakan berdasarkan bobot luas, maka akan ketemu IKP
masing-masing seksi. Nah, IKP masing-masing seksi ini para pemirsa dimasukkan ke rumus yang di atasnya sini ya. IKP masing-masing seksi itu kan ada seksi 1, seksi 2 dan seterusnya. Nah, tergantung masing-masing seksi panjangnya berapa. Tapi sebagaimana kemarin ketika ditunjukkan bagaimana menentukan seksi adalah tingkat keseragaman kerusakannya itu dibagi menjadi berbagai macam seksi berdasarkan tingkat keseragaman kerusakan. Nah, setelah itu maka ketemu IKP rata-rata untuk seksi. Nah, maka sebenarnya IKP rata-rata untuk semua seksi yang ada, di mana rata-rata berdasarkan bobot luas tadi, A ini, maka itulah yang disebut dengan IKP untuk ruas. Oke, para pemirsa ya, jadi endingnya itu adalah IKP ruas, tapi awal mulanya itu adalah IKP unit sampel. Inilah para pemirsa perjalanan panjang dari urutan perhitungan IKP ya. Ya agak jelimet-jelimet sedikit ini, tetapi sebenarnya tidak terlalu sulit. Ini hanya rata-rata proporsi terhadap luas unit sampel ya. Oke, baiklah Pak pemirsa, itulah sekiranya yang bisa dijelaskan oleh Pak Aji tentang apa yang disebut dengan IKP untuk unit sampel. Nah, IKP unit sampel ini merupakan awal dari perhitungan IKP sebelum betul-betul sampai kepada IKP ruas yang merupakan final tentang bagaimana sistem manajemen preservasi untuk penanganan jalannya. Baik, para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.